Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jelang asar. Jumpa lagi dengan saya DJ Ana Cendra. Mari kita akan lanjutkan membahas tentang ulama berpolitik. Saya akan ceritakan agak lebih ke dalam. Parpol PKS dan Ormas FPI HTI beserta ormas-ormas lain yang sejalan dengan mereka memang sudah sepakat untuk menjadikan Indonesia ini negara khilafah, negara yang dipimpin oleh seorang khalifah. Jadi otomatis mereka akan mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Di era Gus Dur mereka mendapat hambatan di mana Gus Dur saat itu sangat toleran sekali dengan semua pemeluk agama. Sampai-sampai di Indonesia yang tadinya 5 agama menjadi 6, bertambah, yaitu agama Konghucu. Di era Gus Dur banyak sekali beredar fitnah dan hoax yang ditujukan kepada Presiden Gus Dur saat itu. Ya, di antaranya Gus Dur katanya adalah penganut Islam liberal. Kemudian Gus Dur itu juga sudah dibaptis. Gus Dur itu sering berkunjung ke Israel. Diisukan juga Gus Dur itu mendukung Israel dan Yahudi. Kemudian beredar pula isu-isu bahwa pemerintah tidak menyetujui daerah-daerah yang memiliki hukum-hukum Islam seperti di Banten, yang mana di situ terdapat beberapa perda syariah gitu ya. Nah, perda syariah ini katanya banyak ditentang oleh pemerintahan. Isu ini sengaja disebarkan supaya rakyat Indonesia yang mayoritas Islam membenci Gus Dur. Makanya ketika Gus Dur dilengserkan oleh Megawati dan Amin Rais, rakyat Indonesia yang Muslim tidak bergerak. Mereka diam saja. Katanya Gus Dur melarang jamaah NU untuk melakukan pemberontakan. Kalau hal itu terjadi di saat ini, sudah barang tentu lengsernya Gus Dur akan menimbulkan perpecahan. Karena memang lengsernya Gus Dur itu sangat tidak manusiawi. Gus Dur diusir dari istana secara paksa. Nah, saat itu Amin Rais, notaben adalah pemimpin Muhammadiyah, memang sudah bersekutu dengan FPI dan PKS. Sehingga mereka punya rencana-rencana untuk melengserkan Gus Dur. Karena Gus Dur tidak bisa diatur. Gus Dur terlalu toleran. Kemudian mereka membiarkan Megawati memimpin Indonesia, tapi tidak lama. Setelah itu, selesai kepemimpinan Megawati, Megawati mencalonkan diri kembali, tapi kalah oleh SBY. 2 kali SBY menang di dalam pertandingan Pilpres. Nah, di era SBY ini, PKS dan FPI juga HTI tidak berani bergerak. Karena SBY ini seorang jenderal. Tentu kalau seorang jenderal punya kekuatan yang agak disegani. Tidak hanya dilindungi oleh hukum negara, tapi juga dibela oleh anak buahnya. Jadi kalau ada yang macam-macam ini, Pak SBY gampang ini memerintahkan untuk membasmi kelompok-kelompok orang yang ingin membuat rusuh di NKRI. Percobaan-percobaan kerusuhan yang dilakukan di era SBY tidak terlalu signifikan, ya. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh radikalis, yaitu terjadinya bom bunuh diri di Bali waktu itu. Kita semua sudah tahu siapa mereka. Pasti mereka ada di kubu orang-orang yang memang radikal, yang ingin mendirikan negara khilafah. Di era Jokowi terjadi juga aksi-aksi pengeboman. Di Tamrin, kemudian ada di Kampung Melayu, di Surabaya, dan di beberapa tempat lainnya. Selain itu terjadi juga aksi demo berjilid-jilid. Makanya sekarang muncul reuni 212, 411, 313. Nah, teman-teman harus tahu ini. Kenapa mereka menjadikan aksi mereka 212, 411, 313 ini sebagai aksi yang berulang, dijadikan reuni. Supaya apa? Supaya kita, khususnya umat Islam, tumbuh semangat berjihad bersama mereka untuk mendirikan negara khilafah. Namun lagi-lagi upaya mereka sepertinya mengalami kebuntuan. Karena ternyata reuni 212 semakin hari semakin tidak diminati. Teman-teman, kaum radikalis ini tidak akan pernah menyerah. Mereka akan terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk mendirikan negara khilafah. Sehingga kita, umat Islam, harus berhati-hati terhadap setiap berita yang disebarkan seputar kebencian terhadap ulama NU. Kenapa mereka menyerbu ulama NU? Karena memang yang menjaga NKRI ini adalah ulama NU. Sehingga mereka menganggap bahwa kalau ulama NU sudah dibuat buruk, dibuat hitam, dibuat tidak bermoral, tidak beretika, maka mereka mengharapkan umat Islam di Indonesia akan mengikuti mereka.
Alhamdulillahnya Allah sudah membuka kedok-kedok mereka, yaitu dengan hadirnya penelitian dari Kiai Imaduddin bahwa ternyata mereka yang mengaku Habib-Habib ini, yang memimpin ormas-ormas radikal ini, ternyata mereka bukan keturunan Nabi. Dan ini adalah kartu mati bagi mereka. Semoga negara kita tetap dilindungi oleh Allah dari upaya-upaya orang-orang radikalis ini untuk memecah belah umat Islam. Amin. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita sholat asar dulu.